Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal-'aqibatu lil-muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبه سيئة الحسنة تمروها وخلق الناس بخلق الحسن. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأضياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya selaku khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillahi wa jitinabun nawahi, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat langkah kaki kita yang telah diberikan kesehatan kepada kita guna untuk melaksanakan rangkaian aktivitas fardu kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut ini, maka mudah-mudahan kita dimudahkan setiap langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melangkahkan kaki kita untuk menunaikan rangkaian aktivitas fardu kita yang telah Allah wajibkan kepada kita. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Maka mudah-mudahan kita tergolong umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap Rasulullah merangkaikan aktivitas fardunya, melakukan rangkaian sholat. Sehabis sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Minhajus Saniyah bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan istighfar selesai sholat, maka Rasulullah mengajarkan tasyri'an li ummati, sebagai tanda pengajaran ataupun tanda pengajaran kepada umat-umatku, kata Nabi Muhammad, agar umatku ketika selesai sholat tidak ada yang ribut dan tidak ada yang berkata-kata,
tidak berkata tentang hal-hal dunia ketika mereka selesai dari masjid. Selesai mereka sholat di masjid, Rasulullah mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah menutupi sholat-sholat yang mungkin ada kesalahan di dalam sholat tersebut. Bayangkan hadirin, Rasulullah adalah orang yang maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, terbebas dari perbuatan buruk. Akan tetapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar ketika selesai sholat maka tidak ada berbicara dengan perkataan dunia ataupun hal-hal yang tidak mengenakan ketika berada ataupun berbicara di dalam masjid. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar melakukan kalimat istighfar sebanyak 3 kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, dan Astaghfirullahaladzim. Maka taubatnya Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, walaupun Nabi Muhammad adalah orang yang terbebas dari perbuatan dosa, akan tetapi Nabi Muhammad dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat istighfar sebagai pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 100 kali. Artinya kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad itu orang yang melakukan dosa, akan tetapi tasyri'an li ummati, kata Nabi Muhammad, sebagai pelajaran bagi umatku bahwasanya umat Nabi Muhammad mungkin ada kesalahan di dalam melakukan perbuatan dosa, tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat-umatnya agar umat-umatnya senantiasa melazimkan kalimat istighfar, Astaghfirullahaladzim. Dan bahkan ada suatu riwayat yang lain, Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah sayangi aku, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku ini, innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali Nabi mengucapkan kalimat taubat tersebut? Suatu riwayat Nabi mengucapkan kalimat taubat tersebut sebanyak 70 kali, dan ada riwayat yang lain Nabi mengucapkan kalimat taubat 100 kali. Maka artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar jangan henti untuk bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, seburuk apapun kesalahan kita, walaupun dosa kita sebesar buih di lautan, walaupun dosa kita sebanyak langit dan bumi, bahkan dikatakan di dalam kitab Hadis Arba'in, walaupun dosa kita sebesar gunung Uhud, walaupun dosa kita sebesar buih di lautan, walaupun dosa kita sebesar langit dan bumi, akan tetapi ketika kita kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah akan setiap kesalahan kita, atas setiap keburukan yang telah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, serta kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dengan sifat rahmannya Allah, dengan sifat rahimnya Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan kepada kita selaku hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun bersabda dalam kitab Ad-Dawa'at bab istighfar yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani, sesungguhnya diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubu ila Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali, 70 yauman marrah. 70 kali Nabi Muhammad mengucapkan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi melakukan banyak perbuatan dosa, tidak. Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa jangan lepas untuk membaca kalimat istighfar. Apa hadirin makna istighfar? Dikatakan oleh Al-Imam Sya'rani dalam kitab Minhajus Saniyah. Maka beliau mengatakan makna istighfar adalah yang pertama, sebab kita memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya lantaran hamba-hambanya
mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengadab mereka, dan tidaklah Allah melaknat mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka kalau mereka kembali kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah serta seraya menangis berampun dengan segala dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kalimat istighfar yang sering kita baca, astaghfirullahaladzim, 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 artinya ketika kita meringankan lisan kita, membasahi lisan kita dengan mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah berucap kalimat istighfar, itu adalah hal yang paling berharga. Walaupun ringan kalimat itu di lisan kita, akan tetapi kalau kita tidak diberikan hidayah, kalau kita tidak diberikan taufik dari Allah, kalau kita tidak digerakkan lidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seringan apapun kalimat, semudah apapun kalimat, sekecil apapun kalimat yang ringan kita ucapkan, kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka itu menjadi berat, itu menjadi susah, dan itu menjadi sukar. Karena kenapa? Lantaran dosa yang telah kita lakukan, lantaran keburukan yang telah kita lakukan. Seringan apapun ucapan, kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka itu hadirin tidak bisa kita ucapkan. Maka kalimat istighfar yang mudah kita ucapkan, maka itulah mempermudah setiap langkah kaki kita, maka itulah mempermudah setiap gerak gerik kita. Maka kalimat istighfar itulah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian makna daripada istighfar adalah melapangkan rezeki. Ketika kita berucap kalimat astaghfirullahaladzim sebanyak mungkin, bahkan sampai 70 kali, bahkan sampai 100 kali, bahkan sampai 300 kali, maka ketika kita berucap kalimat istighfar kepada Allah, maka Allah akan melapangkan dadanya, dan Allah akan melapangkan hatinya. Hati yang begitu sumpah, hati yang begitu gerah, hati yang begitu gersang ketika kita mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, maka hati yang sempit menjadi lapang, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang tak terduga, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada termaktub dalam kitab Minhajus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimin istighfar," barang siapa yang melazimkan kalimat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada yang sempit itu menjadi lapang, hati yang sempit menjadi luas. Wa min kulli hammin faraja, wa min kulli hammin makhraja, wa min kulli hammin makhraja, wa min kulli hammin faraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kadar-kadar ataupun rezeki yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya terhadap orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat istighfar adalah kalimat yang disenangi ataupun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, sebab-sebab ataupun makna tanda orang yang melazimkan istighfar adalah mereka akan mendapatkan karunia rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya terhadap apa yang telah hamba tersebut lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang ketiga, sebab ataupun makna tanda-tanda istighfar, tanda ataupun makna istighfar tersebut hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan atas kekurangan hamba-hambanya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi hadirin, sebab tanda makna-makna istighfar adalah Allah akan mengampuni setiap kesalahan dosa-dosanya. Allah akan memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, makna istighfar adalah mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dada yang sempit itu merasa lapang, dada yang sempit itu merasa luas, ketenangan hati yang kita dapat. Kemudian yang ketiga, makna daripada istighfar adalah di akhiril hayat, maka mudah-mudahan akan dimatikan oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan makna daripada istighfar merupakan pengakuan atas kekurangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ketika selesai sholat, tadi Nabi juga mengajarkan kepada umat-umatnya agar selesai sholat itu jangan berucap kalimat-kalimat dunia ataupun kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, maka tutuplah dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena istighfar itu adalah menutup kekurangan sholat kita. Mungkin sholat kita ada pikiran yang tidak khusyuk, mungkin di dalam sholat kita ada sesuatu, ada kekurangan. Mungkin di dalam sholat kita ada sesuatu yang mungkin tidak khusyuk dalam sholat kita. Mungkin ada salah bacaan, mungkin ada salah rakaat. Maka dengan kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, serta menutup dengan zikir-zikir yang lain, ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud subhanallah, maka itulah menutup kadar kekurangan sholat kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna istighfar ada tiga yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Minhajus Saniyah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lazimkanlah istighfar. Terserah mau istighfar apa, atau astagfirullah, atau astaghfirullahaladzim, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ganjaran pahala yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita akan mendapatkan mudah-mudahan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam Allahil malikil alam, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina